Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali membersamai Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah. Dan mari kita manfaatkan waktu pagi kita dengan menyimak nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio MTA TV narasumber guru kita Ustadz Sunarno. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Baik, dan tentu itu juga Ustadz yang kita harapkan kepada pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun berada. Baik, untuk Anda saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kita manfaatkan waktu kita dan nanti di segmen kedua nanti insya Allah akan kita buka ya. Kami ajak Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz, tema kita hari ini adalah masih seputar kebersihan Ustadz ya, yaitu menjaga kebersihan lahir dan batin. Untuk itu mukadimah silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita masih diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang menjaga kebersihan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para hambanya sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga kebersihannya, baik itu kebersihan lahir, kebersihan batin, dalam rangka menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Mudaththir ayat 3 sampai 4 itu. Ayat ini sudah sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Dan kepada Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini didahului huruf ataf, kata penghubung, karena ayat ini terkait dengan perintah sebelumnya. Allah firmankan, wa rabbaka fakabbir, pada Tuhanmu agungkanlah. Wahyu ini termasuk wahyu yang pertama turun setelah turunnya wahyu di Gua Hira. Dari ayat 1 sampai 7, ayat ini mengajarkan pada kita sebagai bekal awal menjalani dakwah. Saudaraku, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pakaian di sini memiliki beberapa makna. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa Allah perintahkan supaya menjaga kebersihan pakaian di sini dari najis dan kotoran. Karena seorang muslim dalam beribadah pada Allah harus senantiasa tampil bersih, suci. Karena dalam tradisi Arab ada ungkapan fulanun
tahirun siap. Si fulan bersih pakaiannya. Itu maksudnya bukan hanya bajunya bersih, namun kehormatannya baik, akhlaknya baik, tidak berkhianat pada Allah dan Rasul-Nya, dan juga pada sesama. Karena ayat ini mengajarkan pada kita untuk menjaga kehormatan diri. Mengapa dalam ayat ini Allah menyebut pakaian? Karena pakaian itu suatu yang paling tampak dari seseorang, dilihat dari luar. Itulah Allah sebut pakaian. Jadi bagaimanapun manusia itu pertama kali dilihat mesti bagaimana cara berpakaian. Ini menampilkan kepribadian. Pakaian yang bersih itu mencerminkan kebersihan badan kita, kebersihan hati kita. Hati bersih dari syirik, hati bersih dari munafik, hati bersih dari fasid, dan sifat-sifat yang tidak baik lainnya. Juga kebersihan rumah kita, tempat ibadah kita, kebersihan majelis-majelis kita, majelis ilmu, kebersihan lingkungan kita. Bagi seorang muslim, kebersihan ini menjadi cerminan dalam hidup sehari-hari. Maka kita sebagai orang muslim, mari kita jaga kebersihan kita. Karena bagaimanapun bersih itu diharapkan supaya kita ini bisa menjaga sifat yang tercela, apalagi kebersihan hati, sehingga kita sebagai orang muslim ini berakhlak mulia. Karena bagaimanapun, kalau orang yang jauh dari tuntunan agama itu bersih, namun sesuatu yang bersih tidak mesti suci. Namun kalau kita seorang muslim diajarkan kebersihan juga kesucian, maka ayat ini mengajarkan kepada kita pendidikan lahir, pendidikan batin sekaligus dalam menjaga kebersihan. Dari Abu Malik Asy'ari, Rasulullah bersabda, "At-tahuru sadrul iman." Kesucian adalah separuh dari iman. Muslim nomor 223. Hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan lahir merupakan bagian penting dari keimanan. Maka dari sini, mari kita budayakan hidup menjaga kebersihan kita. Karena Islam itu agama yang sangat memperhatikan kebersihan, kesucian. Dan ini menjadi satu ciri yang membedakan kehidupan seorang muslim dengan kehidupan orang yang tidak muslim. Sejak bangun tidur, orang Islam itu sudah dididik menjaga kebersihan. Itu sejak bangun tidur. Maka ini diajarkan pada kita sebagai adab. Semuanya mengandung nilai kebersihan. Dan inilah kehidupan orang yang beriman. Ketika hendak melaksanakan sholat, jelas. Ketika kita berhadas kecil, wajib wudhu. Ketika berhadas besar, wajib mandi janabah. Itu baru sholat. Dari sisi pakaian harus suci dari najis.
tempat ibadahnya harus suci dan bersih, makan dan minumnya harus thayyib. Tentu seorang muslim kita tidak bicara tentang halal lagi thayyib. Karena makanan seorang muslim itu pasti halalnya dan harus. Bahkan jalan yang dilalui, mari apabila ada kotoran kita singkirkan, ada gangguan kita singkirkan. Maka dari sini, itulah cerminan bagaimana Islam mengajarkan kebersihan pada pemeluknya. Sehingga siapapun yang dirinya merasa muslim, pasti menjaga kebersihan, baik itu pribadinya, baik itu rumah tangganya, baik itu lingkungannya. Karena ini merupakan bagaimana akhlak seorang muslim harus dimunculkan. Karena ini bukan hanya sekedar etika sosial, namun kebersihan itu salah satu syariat yang memiliki nilai ibadah. Maka mari betul-betul kita jaga. Di hadis lain, Nabi kita juga memberikan pengertian. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadzifun yuhibbun nadzafah. Sesungguhnya Allah Maha baik dan menyukai yang baik. Allah itu Maha bersih, menyukai kebersihan. At-Tirmidzi nomor 2799. Saudaraku, walaupun derajat hadis ini sebagian ulama ada yang menghasankan dengan syawahid, ada yang melemahkan, namun ini urusan dengan akhlak. Maka ini bisa kita pakai. Maka kita ini sebagai seorang muslim, mari kita jaga pakaian kita, berpakaian rapi, bersih. Tempat tinggal kita bersih. Tempat ibadah kita juga bersih, suci. Karena inilah ajaran yang harus kita budayakan dalam kehidupan. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan lahir itu jasmani, batin itu hati. Itu secara kebersamaan. Jangan sampai kita ini sebagai seorang muslim hanya memperhatikan kebersihan jasmani, pakaian, namun tidak memperhatikan kebersihan hati. Atau sebaliknya, kita sangat memperhatikan bagaimana kebersihan dan kesucian hati, namun juga tidak baik dalam menjaga kebersihan jasmani dan zahir. Maka ini harus berjalan bersama. Maka bagaimanapun kita sebagai seorang muslim, mari. Karena seorang muslim itu semuanya sebagai da'i, pembawa risalah, penuntut ilmu. Maka hendaknya kita tampil bersih, rapi, dan berwibawa. Karena kebersihan itu adalah syiar dari Islam yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai orang muslim akan tampak bagaimana rumah kita sebagai seorang muslim akan tampak bersih. Pakaian seorang muslim bersih. Termasuk perilaku akhlak seorang muslim. Kita usahakan untuk bersih dari akhlak yang tercela.
Maka dari ayat ini kita diberikan pelajaran. Kalau para ahli tafsir memaknakan Fat-Tahhir memiliki dua makna yang saling melengkapi. Makna lahir itu membersihkan pakaian, tempat tinggal, tempat ibadah, lingkungan kita. Mari kita betul-betul kita budayakan kebersihan. Maka kalau ada kita melihat kotoran, mari kita ambil, kita bersihkan. Jangan kita andil dalam membuang kotoran sembarang tempat. Tentu kita di rumah ada tempat keranjang sampah, yang di situ kita tempat membuang sampah. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Maka yang ini harus kita budayakan. Makna batin, kita mari membersihkan hati, membersihkan amal dari riya, membersihkan akhlak dari sifat akhlak madmumah. Maka ini harus kita upayakan pada diri kita untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dengan demikian ayat ini menjadi pondasi pendidikan Islam yang menekankan bahwa seorang muslim harus bersih secara fisik, bersih secara pakaian, bersih tempat tinggal, bersih tempat majelis ilmunya, bersih tempat ibadahnya, dan juga bersih hati dan perilakunya. Itulah orang muslim. Sehingga orang muslim itu dimanapun terhormat dan berwibawa. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah saudaraku, semoga ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Sunarno atas tausiah yang sudah disampaikan. Jadi memang bersih itu bukan hanya fisik saja Ustadz ya, bukan hanya diri saja, tapi juga hati kita, batin kita bersih dari perasaan-perasaan atau hal-hal yang nanti mengganggu dan mengotori jiwa gitu Ustadz. Baik Ustadz, insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Insya Allah. Dan untuk Anda saudaraku pemirsa MTTV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTTV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Dan tema kita masih tentang menjaga kebersihan lahir dan batin dengan narasumber guru kita Ustadz Sunarno. Untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, di segmen kedua ini nanti kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya, berkonsultasi, baik di dalam tema ataupun di luar tema. Di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Sudah ada penelpon yang bergabung, sepertinya kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Pak Hadi di Palembang, silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Maaf Pak, ini mungkin tema saya menanyakan masalah ziarah. Ustaz di sebelah kita bilang bahwa belum sempurna Islam seseorang jika belum menziarahi makomnya Wali Songo. Benarkah begitu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi Bapak ya, jadi kita kembalikan ya, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang seperti itu tidak ada sama sekali.
Nah, kalau kita menziarahi itu menziarahi makam Rasulullah. Itu saja hanya di luar toh. Menziarahi makam para sahabat kan mesti lebih afdal itu. Maka kita ziarah itu intinya apa? Ziarah itu adalah tadhkiratan lil maut, untuk mengingat bahwa kita nanti akan menyusul sebagaimana makom yang kita ziarah itu. Maka tidak ada sama sekali. Maka kalau ziarah itu tuntunkan, kita itu ziarah ke makam Rasulullah. Kita ingat bahwa kita jadi orang Islam ini berkat perjuangan risalah yang beliau bawa. Kita ziarah ke makam para syuhada. Kita sekarang jadi Islam ini karena perjuangan para syuhada yang syahid membela Islam. Inti dari ziarah itu makam siapa saja, intinya adalah tadhkiratan lil maut. Kita semuanya akan menyusul, kita semuanya akan mati. Maka tidak ada sama sekali kita sebagai orang Islam dikatakan tidak sempurna, tidak ini, tidak itu, kalau tidak menziarahi Wali Songo. Tidak ada sama sekali. Itu kita abaikan saja. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami ya Pak Hadi dari Palembang. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp Ustadz terkait dengan kebersihan lahir dan batin. Mohon penjelasannya terkait dengan beberapa hal berikut. 1. Ustadz, di tempat umum terkadang kita tidak sengaja melihat aurat wanita, misalnya rambut terbuka atau berpakaian ketat. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam dosa? Kemudian yang kedua, jika saya melihat seorang yang mengaku muslim tetapi menurut pengamatan saya tampak kurang memperhatikan sholat, lalu dalam hati saya terlintas, kok katanya orang Islam tapi tidak sholat dan tidak diperhatikan, apakah lintasan hati tersebut termasuk sombong, Ustaz? Iya. Jadi yang pertama, di tempat umum, ya di tempat umum seperti itu, dimanapun begitu. Maka kalau kita berpapasan atau melihat, ya segera dipalingkan. Tidak kita perturutkan. Kemudian kalau kita melihat saudara kita orang yang muslim katanya, tapi kok tidak sholat, ya jangan hanya di batin. Maka perlu diberikan nasihat. Kalau itu mungkin saudaranya, mungkin itu temannya, mungkin itu tetangganya. Karena itu tugas kita sebagai seorang muslim yang berdakwah. Kasihan mereka ngakunya muslim tapi tidak sholat, tidak hanya di batin. Kemudian apakah itu termasuk sombong? Tidak. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah itu tadi,
karena dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, itu tanpa diremehkan pun sudah remeh, maka perlu dinasihati. Perlu dinasihati, kasihan. Itu tugas kita sebagai orang muslim, untuk mengajak pada saudara, andetolan kita, teman kita, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, utamanya sholat. Begitu saudaraku, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami ya, Pak Supriyono dari Batang. Selanjutnya kita beralih ke telepon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Bu Siti di Jogja. Dengan? Bu Siti di Jogja. Oh, Ibu Siti dari Jogja. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Mau tanya Ustaz, saya itu nabung di Bank Syariah. Kemudian tiga bulan diambil, diberi hadiah itu voucher belanja. Itu gimana Ustaz? Itu apakah halal apa tidak Ustaz? Makasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa tadi? Tadi Bu Siti menabung di Bank Syariah, kemudian setelah 3 bulan tidak diambil mendapatkan ini Ustaz, tambahan gitu Ustaz. Nah, apakah itu halal atau tidak seperti itu tadi? Iya. Jadi Ibu, kalau nabung di Bank Syariah itu akadnya apa dulu? Kalau akadnya itu bagi hasil, yaitu hasil dari Ibu. Apalagi Bank Syariah itu mesti sudah ngerti, aturannya sudah ngerti. Jadi kalau itu akadnya bagi hasil, keuntungan yang Ibu dapatkan, ya halal digunakan, halal boleh. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami Bu Siti dari Jogja. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan kembali di WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Karanganyar. Ustadz izin bertanya, apakah ada tuntunan atau dalil yang menganjurkan membaca basmalah ketika bertayamum? Mohon penjelasan beserta dalilnya apabila ada. Iya. Jadi saudariku ya, kita ini setiap aktivitas itu kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Bismillah itu artinya dengan pertolongan Allah saya bisa melaksanakan ini. Maka sering diartikan dengan nama Allah saya mengerjakan ini. Jadi maaf, perlu kami jelaskan sedikit ya. Jadi makna Bismillah itu bi di situ ya. Bi itu kan karbu jar isti'anah. Isti'anah itu artinya mohon pertolongan. Jadi kita dengan pertolongan Allah saya bisa melakukan apa saja. Kalau di situ tadi tayamum umpamanya, ya kita baca bismillah boleh. Karena dalam hadis yang lain diterangkan kulu amrin tibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Sesuatu yang dipentingkan. Karena tayamum itu adalah syarat sahnya ibadah bagi seorang musafir atau orang yang sedang sakit yang tidak boleh menyentuh air. Maka baca bismillah. Setiap aktivitas apapun, kita kan semuanya diajarkan bismillah. Jangankan mau tayamum, wudu, termasuk yang lain. Mau makan juga begitu, termasuk yang lain-lain. Jadi bismillah itu dengan pertolongan Allah saya bisa melakukan ini.
bukan karena kekuatan saya sendiri. Itu makna basmalah. Maka kita setiap memulai sesuatu, kita biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami hamba Allah di Karanganyar. Berikutnya kita sapa kembali Ustadz via telepon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lukman. Baik, dengan siapa dan dari mana? Bapak Mustafa. Pak Mustafa dari Oku Selatan. Silakan Pak Mustafa. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sundarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 15, yaitu di sini menceritakan tentang peristiwa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berjalan di kota, menemui dua orang yang bersengketa Pak Ustaz. Salah satu di antara kedua bersengketa itu minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menolong. Terus Nabi Musa meninju salah satu orang yang bersengketa itu mati Pak Ustaz. Nah, kemudian di ayat 16-nya itu Nabi Musa memohon ampun pada Allah, menyatakan dirinya telah berbuat zalim kepada orang yang telah ditinju tadi Pak Ustaz. Jadi perbuatan Nabi Musa itu menolong orang lain harus dicari tahu akar masalahnya, tidak harus langsung ditinju Pak Ustaz. Apakah itu perbuatan zalim Pak Ustaz? Mohon sajaannya atas Ustaz Sundarno, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, kisah Nabi Musa itu sebelum jadi Nabi itu. Jadi dalam ayat 15 surat Qasas ini, Nabi Musa saat itu masih muda. Ada dua orang berkelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari penduduk Kipti, kan gitu ya. Nah kemudian dari yang Bani Israel ini minta pertolongan pada Musa saat itu. Kemudian dibantu. Qadarullah di situ dipukul sekali, orangnya mati. Kemudian pada lain peristiwa, ternyata orang ini yang Bani Israel tadi berkelahi lagi. Berkelahi lagi. Ternyata orang ini memang sukanya berkelahi. Padahal yang pertama tadi, begitu dipukul Nabi Musa, mati. Nabi Musa menyesal, Musa muda saat itu belum jadi Nabi, menyesal. Maka mohon ampun, karena tidak sengaja. Maka dimintai tolong lagi, tidak mau. Karena yang Bani Israel ternyata orangnya sukanya berkelahi. Jadi itu satu peristiwa yang tidak sengaja sebelum jadi nabi. Ya wajar toh kalau umpamanya saat itu, apalagi Bani Israel dalam tindasan mengerti saudaranya berkelahi, minta bantuan ya dibantu. Tapi ternyata akhlaknya tidak baik, sukanya berkelahi, maka Nabi Musa muda tidak mau lagi untuk membantu. Tadi Nabi Musa tidak mau membantu. Maka ketidaksengajaan dalam memukul tadi sehingga menyebabkan orang itu mati. Maka begitulah kita melihat betapa perkasanya Nabi Musa. Memukul seorang dengan sekali pukulan, orang itu mati. Dan itu tidak sengaja.
maka mohon ampun pada Allah. Jadi ketidaksengajaan itu dimanapun ada. Jadi itu tidak disengaja Bapak, sehingga Nabi Musa menyesal kan gitu ya. Maka mohon ampun. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami ya Pak Mustafa di Oku Selatan. Berikutnya Ustadz, kita beralih ke WhatsApp dari Sulawesi Selatan ya, dengan Ibu Suwati. Ada doa ketika menjenguk orang sakit yang dibaca sebanyak 7 kali. Bagaimana lafal doa tersebut jika hendak dibaca untuk diri sendiri saat sakit? Apakah boleh atau hanya dianjurkan ketika mendoakan orang lain saja, Ustaz? Jadi ya, doa yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau doa untuk diri sendiri itu ya, jadi banyak doa ini yang, jadi umpamanya di sini ya ada hadis riwayat Bukhari di sini ya, juz 7 halaman 24. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'da ahlihi. Tadi di sini Nabi mendoakan untuk mohon perlindungan untuk sebagian keluarganya. Yasmahu biyadihil yumna. Beliau mengusap dengan tangan kanannya. Wa yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma rabban nasi atibil ba'sa wasfihi wa anta safi. La sifa'a illa sifa'uka. Sifaan la yughadiru saqoma. Ini kita mohon perlindungan pada Allah. Kemudian ketika menjenguk, jadi dalam hadis ini, An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ada maridun. Di sini ada idza ada maridun, apabila menjenguk orang sakit. Yaqul, beliau berdoa, Ati bil ba'sa rabban nasi isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifaan la yughadiru saqoma. Jadi apabila beliau menjenguk orang sakit, yang dibaca doa ini, Ya Allah, hilangkanlah penyakit. Jadi hilangkan penyakit, baik Tuhan manusia, sembuhkan dia. Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Kemudian yang tadi dibaca 7 kali. Yang kami ngerti itu 3 kali. Jadi yang dicontohkan Nabi itu, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah masfih sya'dan. Ini ketika menjenguk saat Allah masfih sya'dan, Allah masfih sya'dan itu salasa mirrorin, 3 kali. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1253. Masih banyak doa-doa. Nah, kalau yang 7 kali kami belum tahu. Nah, yang sudah tahu saja yang kita praktekkan. Kalau kita menjenguk orang sakit, begitu saudaraku,
Semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa difahami Bu Suwati dari Sulsel, dan seperti yang menjadi pertanyaan terakhir Ustadz untuk sesi pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Terima kasih Ustadz Sundarno atas tausiah dan juga pelajaran yang disampaikan. Semoga bisa menjadi hikmah untuk pemirsa dan juga pendengar. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi kebersamaan kita dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kru yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.